Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, adalah anugerah yang tak terhingga apabila saat ini kita masih boleh bersama di dalam persekutuan dengan Tuhan melalui renungan pada hari ini. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa terlepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Paling sedikit ada 3 aturan yang mengatur kehidupan manusia. Aturan itu berjalan sesuai dengan sistem, keadaan, dan situasi. Aturan yang pertama adalah aturan sosial, yaitu aturan yang diberlakukan sesuai dengan kesepakatan, seperti aturan bagaimana hubungan kekerabatan, kekeluargaan, budaya, serta adat istiadat. Aturan yang kedua adalah aturan yang diberlakukan dan diatur oleh pemerintah tentang hak, keamanan, kewarganegaraan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Aturan yang ketiga yaitu aturan agama yang pada dasarnya ditetapkan berdasarkan kitab suci. Tetapi betapa sering aturan agama dibuat menjadi beban dengan cara yang tidak benar, sebagaimana kritikan Yesus terhadap orang-orang Yahudi dalam firman hari ini yang berkata, "Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Yohanes 5 ayat 17. Saudara-saudara, firman ini lahir dari kritikan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang memperlakukan aturan agama yang sangat ketat tanpa melihat urgensinya. Di mana kalau sudah ditetapkan tidak boleh dilawan atau dilanggar, walau pada prinsipnya belum melanggar. Aturan agama diberlakukan secara baku dan kaku. Hukum Taurat keempat berkata bahwa harus menguduskan hari Sabat, tidak boleh melakukan apapun pada hari Sabat. Aturannya keras dan ketat. Maka ketika Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, itu adalah pelanggaran dan sudah melangkahi hukum Taurat. Orang Yahudi protes kepada orang yang disembuhkan dan kepada Yesus. Karena itulah Yesus memberi pemaknaan baru tentang bagaimana melaksanakannya. Yesus mengangkat contoh sederhana dari kehidupan sehari-hari dengan bertanya, apabila seekor kerbau jatuh ke jurang pada hari Sabat, apakah kita dapat menolongnya? Jawabannya pasti menolongnya. Lalu Yesus menjawab dengan menikam jantung pemahaman dengan berkata, sedangkan binatang bisa ditolong, apalagi manusia. Apakah lebih berharga binatang daripada manusia itu? Karena itu hukum Taurat diberi untuk menata kehidupan, untuk bisa saling mengasihi, bukan untuk saling membebani atau menambah masalah. Kelalaian kita adalah kitab suci yang menjadi pegangan dikeramatkan teksnya, tetapi lupa bagaimana menafsirkannya secara kontekstual agar senantiasa kehadirannya kuasa menjawab sangkarut persoalan kekinian. Saudara-saudara, agama senantiasa berjubahkan kebesaran masa silam, tetapi gagap merumuskan kehidupan masa kini dan masa depan. Seharusnya dapat menerjemahkan iman di tengah masyarakat dalam ruang publik yang plural. Agama harus menyentuh dan bahkan harus menjadi kekuatan kritis yang dapat mendongkrak kondisi masyarakat. Itu artinya harus bersinggungan dengan kehidupan kekinian. Harus berhadapan dengan seluruh sistem yang mengatur masyarakat. Karena agama harus berbicara kepada kondisi real, keadaan dan situasi yang terjadi.
Seharusnya agama dipakai untuk membangun relasi yang benar dengan sesama. Bagaimana firman menjadi kekuatan yang mendorong setiap orang dapat menampilkan kehidupan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Firman Tuhan tidak pernah berhenti karena aturan-aturan. Itulah sebabnya hari Sabat bukan untuk menghentikan cinta kasih, malah semakin menggerakkan orang untuk merawat hubungan yang benar dengan sesama dan kepada Tuhan. Bapakku bekerja sampai sekarang, kata Yesus. Itu artinya Tuhan tidak pernah berhenti karena aturan dan Taurat, tetapi Tuhan senantiasa hadir dalam situasi dan kondisi apapun. Karena itu berbuatlah, bekerjalah. Tuhan akan memberi kekuatan. Amin.